Sambung guys, gerebek tempatnya R154. Di belakang udah dibikin apa? Tempat bersanteria. Tuh ada buayanya guys. Ada buayanya guys. Loh. Asli buaya ya. Tuh. Mas Agungnya. Pelan-pelan dulu lah, sepi nih mumpung si siapa mas? Si Tape. Om Tapenya nggak ada ini. Pas kita sepi lagi nyantai. Nyantai di belakang. Gila. Profil pengusaha muda Jawa Timur. Pengusaha yang Berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Pertahankan ide orisinil. Nggak ngikut-ngikut. nggak ngikut-ngikut. Karena mau ngikut nggak punya modal. Iso wae iki bolone iki. Saya numpang beken aja di sini. YouTube saya udah vakum 1 tahun. Ini sahabat lama, ya sedulur lah. Cuman Tuban nggak bawa oleh-oleh kalau ke sini. Asik. Lali bro, minta maaf bro. Salah tok ya pokoknya. Aduh, sukses selalu. Channelnya apa juga? Iya. Apa channelnya apa mas? Patriot Air Rifle. Patriot Air Rifle. Tapi Subscribe ya. asik. Makasih Mas Agung. Oke, siap. Kelamaan vakum bro, 1 tahun. Ya, Bertapa di Surabaya. Ini mau tanya apa ini tentang R154 ini mas? Ya sejarah itu yo dari awalnya berdiri. Kalau sejarah R154 itu tahu tak cerita agak panjang dikit ya. Nggak apa-apa, durasi mah tambah seneng aku tambah akeh. R154 itu awalnya itu 2008 mas. 2008 ya Mas Agung. 2008 kita punya R154, Gaza, Ega. Itu nama-nama putra-putri nih Mas Agung nggih. Nama-nama putra-putri, tapi kenapa itu ada karena Jadi nama unit. ya dulu karena saya dan istri itu menderita banget judulnya. Oh ngoten Mas. Ya kita nama itu kan untuk kebanggaan saya untuk anak-anak tuh. Mantap. Jadi suatu saat anak-anak saya mengenal kita kan bukan sebagai orang yang jatuh tapi orang yang berkarya tuh. Ya itu. 2008 terus bisa buat bengkel itu 2010 mulai bengkel sendiri Mas ya. bengkel, tapi sampai 2013 fokus ke spare part senapan angin. Spare part 2013 mulai senapan lagi sampai sekarang 2001 ya. R154 itu kebanggaan bukan hanya sekedar bisnis kalau buat kita. Makanya identitas kan penting kan. kayaknya baru saya yang bisa ini ya wawancarai Mas Agung ya. Lah ini wedi paling Mas Agung. Ya, kalau makanya R154 itu ya berawal dari satu mesin. Ayo tak ceritakan mesinnya yo. Iya Mas. Waduh, monggo. Asik, eksklusif nih bro. Liputan eksklusif. Kalau ini kan mesin-mesin baru, apa sudah jadi? Kita sambil jalan ya bro. Gerbek tadi tempatnya beliau. Sekarang udah dibangun. Dulu mah lihat video-video yang awal mungkin tahu. Aduh, Tuh, mana ya? Oh ini. mesin awal nih Mas. Ini mesin awal dulu beli 3.500.000 3,5 juta. ya buat Tahun berapa Mas? 2010. 2010 guys. Terus saya buat kerja sama istri gantian. Saya kerja, istri istirahat. Masak. Bareng ibu. Iya. Terus saya Yang buat spare part itu Mas ya? Buat spare part. Berawal dari sini Mas semua 2010. Tuh guys, tidak ada yang instan ya Mas ya. Nggak ada yang instan. Penuh perjuangan. Terus nabung lagi, dapat ini. Helmnya apa mesinnya ini? Oh. Terus ini nggak kepake semua Mas. Tuh BB20 nggak kepake.
Tapi digenteni ora oleh, Ge. Ada sejarahnya. Sejarahnya ini. Jadi memang berawal dari sini. Itu persediaan popor ya Mas ya itu belakangnya. Ini persediaan popor kita. Lagi Popor proses. ini. Jadi ya nggak ada yang instan, cuman modalnya itu pengen bangga, pengen terlihat jadi orang aja di depan anak. Kan saya dulu usia 21 aja sudah bangkrut 150 juta. Itu kan. Jatuh bangun juga guys, nggak ada yang instan. Umur 22 hampir 2 rumah mau disita bang sih. Loh ya kan. Ya alhamdulillah, karena kadang kan orang kan intinya mau belajar baik aja. Kalau Perbanyak kawan yang baik juga Mas. ya, nanti Kolega. gitu. Kalau sekarang kan opo tuh kalau Orang lihatnya paling pas jadi aja Mas ya. yang paling sulit buat pengusaha senapan angin itu satu, membuat anak buah orang lain yang dekat dengan kita bisa jadi orang teknik betulan. Kadang-kadang orang selalu berpikir untuk dirinya sendiri tuh. Nggak ada. Nggak mau berpikir tentang anak buah nanti besoknya apa. Makanya sering saya dongengin toh ke sama anak-anak kan. Saya dengan Mbak Yun itu bukan siapa-siapa. Megang uang 100.000 juga banyak. Kelihatannya kayak kamu. Tapi kalau sekarang yo saya pengen lah anak-anak nanti kalau bisa itu lebih dari saya tuh. Wah, cita-cita mulai guys, mulia. Kalau anak-anak buah saya di bawah saya ya belum berhasil saya. Kalau ukuran pabrik, ukuran aset tanah, ukuran nggak jadi patokan kalau buat pengusaha. Siap. Pengusaha yang berhasil itu bisa membuat anak buahnya lebih berhasil, itu baru bisnis. Ini ada satu pertanyaan yang janggal sampai sekarang belum terjawab ini di benak saya Mas Agung. Kenapa Mas? Mas Agung dapat ide-ide baru tentang ya model-model senapan angin terbaru dari mana Mas? Dari habis ngopi apa ngerokok apa? Kok maksud saya kok dapat terus gitu ide-idenya? 2012 saya punya konsep shotgun diketawain seluruh Indonesia. Konsep senapan api kok dijadikan senapan angin, dia kan diketawain. Sekarang banyak yang buat tuh, karena saya buat dulu. Terus tiup magazin. 2012 2013 itu bilangnya gini, orang Jerman aja tiupnya single kok tiup magazin. Kenyataannya sekarang kan ya banyak tuh tiup magazin kan kayak gitu. Idenya dari diri sendiri apa ada masukan dari konsumen Mas? Apa gabungan dua-duanya apa gimana? Apa orisinil langsung? Kalau mau masukan dari konsumen justru kebanyakan kalau konsumen itu intinya itu pengennya jiplak terus. Tapi kalau saya gini loh. Saya bisa buat senapan kayak Bandung, saya bisa buat senapan kayak impor. Kan gampang, tinggal beli senapan Bandung, saya bongkar, ada mesin saya buat. Saya beli impor nggak modal sampai 30-40, saya bongkar, saya buat, sudah jadi impor. Kalau seperti itu bukan orang Indonesia, itu nggak NKRI banget kalau seperti itu. Aduh, ngawari dalam juga ini. Kebanyakan kopi. Orang itu gimana Mas ya? Ada, kalau contohnya ada pertanyaan CNC lah. Banyak yang sudah pakai CNC. Cuman pertimbangannya gini loh Mas. Anak-anak didik saya ini lulusan SMP, lulusan sekolah kayak. Saya itu fokus agar mereka itu IQ-nya, skill-nya dapet. Kalau saya sebagai orang dari nol lah ya, dari awal pakai manual. Kalau pengen punya CNC gampang Mas. Nanti surat ini dibawa ke Bank Jatim aja sudah dapat CNC kan. Masuk Pak Eko. Tapi kadang kan orang kan kebanggaannya kan sendiri-sendiri. Siap. Kalau saya bangganya itu bisa kerja sama anak-anak. Yo pisu-pisuan bareng, yo kan? Yo cak-cak gitu, yo guyon, yo rokokan bareng, ngopi bareng, itu yang kalau saya seperti itu. Kalau bos itu apa, nggak ada bos di sini. Saya juga nggak buat. Mana guys? Cocok ya jadi panutan sedulur-sedulur ini. Pertahankan ide orisinil. Kalau bagi pengusaha kan selalu pengen bersaing, menjatuhkan, pengen
lebih baik. Kalau saya enggak. Bersaing ide lah Mas ya. Harusnya Lebih Mas. pengusaha senapan Lokal itu, nih. ya saling support karena lawan Saling- kita itu bukan lokalan. Harusnya kita bersatu untuk Maju ke melawan depan. produk lokal. Go Produk internasional. lokal. Oke. Kita pertahankan apa yang mungkin secara alat, secara pemikiran kan kita belum mampu lah. Tapi yang penting kan orang kan semangat mau memulai sebetulnya. Ini Pak Jokowi perlu dipantau ini Kediri. Siapa tahu nanti dilirik Oh iya seperti berdikari nih. Hebat. berawal dari 3.500.000. Tapi tetap pakai sandal jepit ya Mas. Yes, tetap. Ya terima kasih loh Mas juga mau sambang-sambang. Sama-sama ini saya juga mampir duluran, nyambung seduluran. Ya mumpung masa, kalau yang saya amati untuk industri senapan itu kadang orang apa ya, keliru cara bersaingnya. Bersaingnya jatuhkan temen, jatuhkan enggak. Bukan bersaing ide ya. Lawan kita bukan bangsa kita, tapi produk impor itu yang harus kita lawan. Kalah, yo enggak selamanya kalah. Atau mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi produk kita menjadi raja di negeri sendiri kan kita nggak tahu. Kalau perlu di luar Yang penting rukun lah sama pengrajin. sesama anak bangsa Mas ya. Oke, sekian dulu guys dari Pare Kediri, Jombangan sama ownernya 154 Mas Agung. Tetap semangat Mas Agung. Pandemi lewat, gak rewel. Salam patriot. Assalamualaikum.